Penyakit kusta. Ilmu kedokteran modern menegaskan bahwa penyakit kusta atau lepra termasuk penyakit kulit paling berbahaya yang menular melalui mikroba kusta yang sudah disaksikan dan dikenali sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini, sains modern belum mampu menjinakkan penyakit ini. Penyakit kusta menyerang ujung-ujung syaraf lengan atau tangan dan kaki dan membuat penderitanya mati rasa sehingga tidak dapat lagi merasakan sakit, panas, dan dingin. Bahkan ketika telapak kakinya ditusuk duri sekalipun, ia tetap tidak merasakan apa-apa. Tambahan lagi, otot-otot tangan dan kaki penderita akan layu atau mati disertai munculnya bisul-bisul pada kulit, terutama di telapak kaki dan tangan, sehingga tulang-tulang keduanya menjadi keropos dan satu persatu organ tangan dan kaki akan hilang, misalnya jari-jari. Selain bisa menyerang kornea mata hingga mempengaruhi penglihatan, penyakit kusta juga menyerang kedua pelir testis, sehingga penderita penyakit kusta akan kehilangan kemampuan seksualnya dan pada akhirnya ia dipastikan tidak akan bisa memiliki keturunan. Penyakit kusta terbagi menjadi dua macam. Pertama, kusta jenis benjolan atau akdi. Kusta jenis ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang lemah dan gejala-gejalanya nampak dalam bentuk benjolan-benjolan dengan berbagai ukuran di sekujur tubuh, terutama wajah, sehingga membentuknya menjadi seperti wajah singa. Kusta jenis ini juga menyebabkan rontoknya bulu alis. Sasaran lain penyakit ini adalah selaput lendir hidung sehingga ingus akan keluar terus-menerus tanpa dapat dicegah. Kedua, kusta jenis belang-belang dan kudis. Kusta jenis ini menyerang kulit dalam bentuk belang-belang pucat dengan bentuk dan ukuran yang beragam. Ciri khusus belang-belang ini ialah hilangnya sensitivitas rasa dan keringat, serta berkurangnya zat pewarna dalam sel-sel kulit atau pigmen. Penyakit kusta jenis ini juga dapat menyerang orang yang memiliki kekebalan tubuh kuat. Salah satu pesan dan arahan Nabi SAW kepada orang-orang yang dikaruniai kesehatan dan tidak menderita penyakit terkutuk ini adalah tidak memelototinya layaknya pesakitan. Beliau bersabda, "Janganlah kalian memfokuskan pandangan kepada orang penderita kusta." Psikologi modern membuktikan bahwa apabila penderita kusta melihat orang yang bertubuh sehat, memandanginya terus-menerus, maka petaka dan penyakitnya semakin bertambah parah. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang memelototi penderita kusta demi menjaga perasaan mereka. Rasulullah SAW rupanya juga memahami betul bahaya penularan penyakit ini dari penderita kusta, sehingga beliau pun menyarankan kepada orang-orang yang sehat untuk menjauhi kontak langsung dengan penderita kusta sebagaimana mereka lari terbirit-birit menjauhi singa. Sebab jika mikroba atau virus penyebab kusta ini sudah menempel pada orang yang sehat, maka ia akan langsung memangsanya. Hadis ini telah disampaikan Rasulullah sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Sedangkan ilmu pengetahuan modern hanya menjadi membuktikan kebenaran sinyalemen ini dan merekomendasikan pelaksanaan saran-saran Nabi SAW. Penyakit demam dan pengobatannya. Kenaikan suhu badan manusia bisa disebabkan oleh sejumlah faktor penyebab, antara lain terjadinya infeksi akibat mikroba atau virus. Jika suhu badan meningkat hingga mencapai angka 41 derajat Celcius, maka ia harus segera diturunkan dalam waktu cepat, sehingga pusat panas pada otak segera kembali normal dan tubuh dapat kembali pada kondisi biasanya. Peningkatan suhu badan yang mendadak ini biasa dikenal dengan istilah demam.
Melalui sejumlah hadis, Nabi SAW telah memberikan gambaran tentang terapi pengobatan profetik dalam menurunkan suhu badan yang tinggi. Beliau menyarankan penggunaan air dingin untuk mematikan api demam yang menyebar ke seluruh tubuh penderita. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Demam itu dikarenakan percikan api neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air." Ketika menderita demam yang begitu hebat menjelang wafat, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyirami tubuhnya dengan 7 geriba air yang belum dilepas talinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kendati peralatan medis, jenis obat-obatan, dan zat-zat penangkal telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan pada masa kini, namun pengobatan ala Nabi SAW tetap merupakan terapi yang paling manjur dan ideal dalam kasus ini. Dalam beberapa kasus peningkatan suhu badan pasien yang sudah tidak terpengaruh lagi dengan obat-obatan penurun panas, para dokter cenderung menggunakan air dingin untuk menurunkan panas tersebut dan mengembalikan suhu badannya pada kondisi normal. Untuk itu, para dokter anak acap menasehati orang tua untuk langsung membuka baju si anak manakala suhu badannya naik, untuk kemudian mengolesinya dengan air dingin atau mengompresnya dengan kain. Telah terbukti secara ilmiah dan telah pula dibenarkan oleh sunnah Nabi SAW bahwa penyakit demam yang menyerang manusia memiliki beberapa manfaat. Ketika orang yang sakit menderita demam, maka angka kandungan antroperon meningkat tajam. Kandungan ini dikeluarkan oleh sel-sel darah putih yang berfungsi menghancurkan virus-virus yang menyerang tubuh. Kandungan ini mampu pula membentuk materi-materi antibodi dan penjaga kondisi tubuh. Materi-materi ini tidak hanya membebaskan tubuh dari virus dan bakteri saja, akan tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh melawan penyakit dan membantu menghancurkan sel-sel kanker pada awal pembentukannya. Selanjutnya, tubuh akan mengalami demam akibat munculnya sel-sel kanker yang dapat menyebabkan kanker. Karena itu, kalangan medis mengatakan sebagian besar penyakit memberikan sinyal kesembuhan dengan munculnya gejala demam, sehingga demam dalam hal ini jauh lebih bermanfaat daripada meminum obat. Penyakit rematik misalnya yang menyerang persendian hingga mengakibatkan kesemutan, kejang-kejang, dan kesulitan bergerak dapat diobati dengan menciptakan demam buatan, yaitu dengan menyuntikkan zat tertentu ke tubuh penderita sehingga terciptalah kondisi demam pada dirinya. Konon ketika ada orang yang mencela sakit demam, Rasulullah SAW langsung bersabda mengingatkan orang itu, "Janganlah kamu mencela demam, karena demam dapat menghilangkan dosa seperti api menghilangkan kotoran besi." Hadis riwayat Ahmad. Penyakit demam dan obesitas atau kegemukan. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Al-Mikdam bin Ma'di Al-Kindi, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perut dengan makanan. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan yang dapat menegakkan tulang iganya. Jika tidak mungkin, maka sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara.'" Ilmu pengetahuan modern berkesimpulan bahwa aspek kesehatan, obesitas merupakan wujud adanya gangguan dalam proses asimilasi makanan. Gangguan ini dipicu oleh penumpukan lemak dan ketidakteraturan kerja kelenjar endokrin.
Keturunan atau gen bukanlah faktor utama obesitas sebagaimana yang diyakini sebagian orang. Penelitian-penelitian ilmiah membuktikan bahwa obesitas memiliki dampak-dampak yang mengerikan bagi tubuh manusia. Sebuah perusahaan jasa asuransi di Amerika juga menerbitkan data statistika yang menegaskan bahwa semakin panjang ukuran lingkar perut, maka semakin pendek usia seseorang. Dengan kata lain, para pria yang memiliki lingkar perut lebih besar daripada lingkar dadanya relatif lebih cepat meninggal dunia. Penelitian yang lain menyebutkan bahwa penyakit kencing manis biasanya lebih banyak menyerang orang-orang bertubuh tambun daripada orang kurus. Di samping itu, obesitas juga berpengaruh pada sistem-sistem yang ada di dalam tubuh, terutama jantung. Sebab, ada gumpalan lemak yang menyumbat sel-sel syaraf jantung dan secara langsung mempengaruhi fungsi kerjanya. Karena itu, melalui hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperingatkan bahaya obesitas dan kekenyangan, makan melebihi dosis normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf, Surat 7, ayat 31. Sejumlah riset dan penelitian medis yang terkait dengan masalah ini melarang penggunaan obat-obat penurun berat badan karena efek samping yang ditimbulkannya. Penelitian-penelitian itu cenderung berkesimpulan bahwa terapi pengobatan yang paling ideal dan langkah pencegahan yang paling efektif dalam menghadapi obesitas adalah dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak makan berlebihan dan mengikuti etiket makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang terpapar di atas. Baru-baru ini, di Mesir dilakukan serangkaian operasi bedah terhadap orang-orang yang gemuk sekali dengan tujuan mengurangi berat badan mereka. Dalam operasi ini, dokter mengikat sepertiga perut bagian atas dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah agar tidak penuh. Jika ada makanan yang masuk, maka ia hanya memenuhi sepertiga lambung saja. Hal ini berlangsung sampai selera makan pasien berangsur-angsur menurun dari biasanya. Dalam tempo selama 1 bulan setelah operasi, pasien mengalami penurunan berat badan hingga setengah kilo lebih. Melihat fakta-fakta di atas, Islam telah jauh mendahului sains modern dalam menemukan konsep penyeimbangan pola konsumsi makanan dan minuman. Sebab lebih dari 14 abad yang lalu, Islam sudah memperingatkan bahaya makan dan minum secara berlebihan terhadap tubuh manusia. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.